Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini sedikit berbeda. Kalau kemarin kita membahas mengenai tutorial yang ada di teknik sipil atau tutorial program, kali ini saya akan membahas mengenai cara pengerjaan untuk soal Cremona atau metode grafis mencari gaya batang dengan cara Cremona. Siapkan alat tulis dan dengarkan secara seksama. Jadi perhitungan gaya batang atau axial force itu ada dua. Pertama, cara grafis dan analitis. Grafis itu salah satu contohnya menggunakan Cremona, kemudian Kuhlmann. Dan analitis itu keseimbangan titik, kemudian Ritter. Nah, untuk metode Cremona, jadi syarat utama kita membuat dulu skala. Jadi skala itu sangat penting mengingat karena Cremona merupakan salah satu metode grafis. Jadi misalkan 1 cm itu mewakili 1 kips. Kemudian beri identitas batang dan titik simpul ini untuk mempermudah pembacaan pada skalanya nanti. Kemudian cek statis tertentu. Misalkan untuk jumlah batang itu harus sama dengan 2 join atau 2 titik simpul minus 3. Itu syarat untuk metode Cremona. Jadi Cremona itu hanya bisa untuk statis tertentu. Kemudian yang pertama itu kita harus hitung dulu reaksi perletakan pada sistem rangka batang tersebut. Kemudian untuk langkah-langkah, jadi buat skala itu dimisalkan 1 cm sama dengan 1 kips. Meninjau titik simpul mengikuti putaran jam. Nah, ini tergantung kesepakatan apakah mau searah atau berlawanan. Kemudian perjanjian tanda, misalkan menjauhi titik simpul, positif itu tarik, mendekati titik simpul itu minus tekan. Dimulai dengan memilih titik simpul yang memiliki maksimum 2 batang yang belum diketahui. Kemudian gambar Cremona itu dimulai dari yang sudah diketahui, dan setiap titik simpul yang ditinjau akan membentuk poligon tertutup. Nah, untuk lebih jelas lagi, langsung saja. Nah, jadi kita akan coba mengerjakan soal rangka batang ini dengan menggunakan metode Cremona untuk mencari rangka perhitungan gaya batangnya. Jadi sebenarnya pada tutorial ketiga untuk program RISA-2D Educational sudah dibahas untuk pengerjaan soalnya. Jadi karena salah satu syarat untuk mencari perhitungan gaya batang, kita harus sudah terlebih dahulu mencari reaksi perletakan. Jadi di sini kita ambil data reaksi perletakan dari soal ini. Jadi dengan cara mengklik join reaction dengan hasil minus 10 ke arah horizontal, dan ini arah vertikal sebesar 23 dan 27. Nah, kemudian dari gambar ini akan kita gambar dengan AutoCAD. Nah, sudah saya gambar. Kemudian penamaan batang untuk lebih mempermudah dalam pembacaan. Jadi untuk batang bawah inisialnya B1, B2, B3, B4. Kemudian batang atas A1, A2, A3, A4. Batang tegak T1, T2, T3, dan batang diagonal D1, D2. Kemudian kita akan coba gambar. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, membuat skala 1 cm itu mewakili 1 kips, atau 1 kips itu mewakili 1 cm. Kemudian peninjauan titik simpul yang searah jarum jam. Kemudian dimulai dengan join yang maksimum 2 batang belum diketahui, dan setiap join yang ditinjau itu membentuk poligon tertutup. Dan terakhir untuk perjanjian tanda, jadi untuk yang warna hijau nantinya kita asumsikan sebagai batang tarik. Simbol dari batang tarik itu warna hijau, batang tarik plus menjauhi, batang tekan minus mendekati dengan warna kuning. Langsung saja untuk penggambarannya atau desain untuk grafis, metode grafis Cremona akan kita. Jadi untuk 1 cm itu mewakili 1 kips. Kalau misalkan ini tulis 10 kips, maka
Di kertas atau pada gambar ini kita buat dengan ukuran 10 cm. Misalkan untuk ini 23 kips, berarti yang kita buat di kertas itu sebesar 23 cm. Nah, kita coba dengan pada poin 3, ini 2 batang yang belum diketahui. Jadi kita mulai pada titik join atau titik simpul A1 dan batang B1 yang belum diketahui. Dengan reaksi perletakan 23 kips dan pengerjaannya itu searah jarum jam. Kita coba dulu. Nah, yang pertama untuk titik simpul A, jadi kita mulai dengan RA atau reaksi perletakan A 23 kips yang kita tulis nantinya di kertas atau di layar ini sebesar 23 cm. Nah, kemudian karena searah jarum jam, langkah selanjutnya dimulai dengan A1. Jadi RA putar ke A1 kemudian ke B1. Kita coba 23 cm. Tulis mulai dari titik ini 23. Nah, jadi ini sebesar 23 cm. Kita move ke bawah kurang. Nah, kemudian batang setelah ketemu ini, karena searah jarum jam ketemunya muter ketemu A1. Jadi batang ini kita pindahkan dengan sudut yang sama, kalau pada kertas dengan sudut yang sama. Nah, kita klik ya sini. Nah, kita pindahkan sudutnya ke sini. Nah, seperti ini. Jadi ada kemungkinan kedua untuk batang A1 itu bisa ke arah atas atau ke arah bawah garisnya. Nah, kemudian yang horizontal sehingga harus, dan di sini untuk poin keempat, setiap join yang ditinjau membentuk poligon tertutup. Jadi harus ke arah horizontal seperti ini. Kalau kita buat horizontalnya ke sini, dia nggak bakalan nutup. Jadi arah batang ini A1 itu adalah ke arah bawah. Kemudian yang di bawah ini searah B1 horizontal. Kita tulis ini, ketik tek lurus sampai tak hingga seperti ini. Nah, jadi kan dari titik simpul A itu ke RA sebesar di berapa nih? 23 kips atau 23 cm kalau di kertas. Nah, skala ini bisa kita ganti sesuai kesepakatan di awal. Kemudian karena dia searah jarum jam, setelah ketemu RA dia ketemu A1. Ketemu A1 dengan sudut yang sama, tarik ke bawah dan harus nutup kembali lagi ke titik A di sini. Kemudian 10, ketemunya 10 kips, 10 kips ke arah 10 kips ke arah kiri. Kemudian B1 ke arah sini. Intinya akhirnya harus membentuk poligon tertutup. Jadi kalau kita mau tahu berapa besar A1, itu kita tinggal ukur aja. Kalau di kertas pakai penggaris, kalau di sini bisa kita ukur. Misalkan dari sini titik 0, jadi di sini F8. Nah, jadi hasilnya itu 26,311. Tekan. Kemudian yang di sini dari sini ke sini B1 itu 22,778. Itu batang tarik. Nah, kita
kita rekap di Excel. Misalkan A1 itu sebesar inisial A1 26,311 tekan, B1 itu 22,778 tarik. Selanjutnya jadi kan yang di titik A sudah dikerjakan, sekarang kita bisa kerjakan untuk titik join yang punya 2 batang yang belum diketahui. Kalau kita lihat di titik B itu, sedangkan setelah kita cari pada join A1 dan B1 itu sudah diketahui. Sedangkan kalau kita cari di titik B, A1 sudah diketahui, tapi T1, D1, dan A2 itu belum diketahui. Artinya ada 3 batang yang belum diketahui, jadi nggak bisa kita kerjakan titik B. Kalau di titik H ini sudah diketahui, dan yang belum itu B2 dan T1. Jadi yang kita pilih setelah join A itu selanjutnya titik H. Jadi kita mulai dengan B1 karena searah jarum jam, B1, kemudian T1, B2, dan ditutup oleh 20 caps gaya. Jadi kalau di sini mulai titik A, jadi kita buat dari sini kan tadi ke sini tek, berhenti di titik A. Nah, kemudian maju ke titik B1, ketemu T1 ke atas yang nggak tahu seberapa besarnya. Misalkan kita contohkan saja berhenti di sini. Kemudian ketemu di sini ketemu T1, ketemu B2 ke arah horizontal. Ketemu arah horizontal berarti kalau nggak ke kiri, ke kanan. Dan terakhir itu ditutup dengan 20 caps dan harus membentuk poligon tertutup. Jadi kembali lagi ke titik awal di sini. Otomatis yang bisa kita lakukan adalah membuat garis horizontal ke arah kanan dan ditutup dengan arah gaya 20 caps ke bawah. Sebagai garis bantunya, kita biarkan saja dulu untuk kita contohkan saja seperti ini ya. Untuk yang batang B2 sini, nah yang 10 caps tadi kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada gaya sebesar 20 caps. 20 caps. Nah, panjangnya 20 caps di sini. 20 caps dan ditutup ke sini. Di intersectionnya enter. Di yang ini kita hapus, trim. Seperti ini sudah saya buat. Jadi yang pertama tadi kita mulai dengan titik di sini, maju ke titik B1, ketemu T1 dan B2. Jadi baik T1 dan B2 itu semuanya menjauhi titik simpul di titik sini tadi. Kalau di sini. Jadi semuanya menjauhi, sehingga T1 dan B2 kalau menjauhi itu tarik. Dan 20 caps itu ke arah atas, sehingga poligonnya tertutup berbentuk persegi seperti ini. Dimulai dari sini B1, T1 jalan ke atas, ke kanan B2, dan dari A ke sini ke atas tertutup. Nah, kalau dilihat pada gambar, jadi besarnya T1 itu sejajar dengan arah gaya 20 caps ke bawah tadi. Sedangkan besarnya B2 itu sama seperti besarnya nilai B1. Jadi kalau kita rekap, tadi T1 itu batang tarik dan B2 juga batang tarik. Kita rekap, jadi T1 itu besarnya 20 caps tadi, tarik. B2 juga sebesar B1 itu juga tarik. Nah, setelah titik H kita kerjakan, maka yang sudah diketahui itu T1, B2, tadi B1, A1, maka selanjutnya kalau kita mau kerjakan titik B itu sudah bisa kita kerjakan karena titik T1 itu sudah diketahui. Maka yang belum diketahui pada titik
join B itu A2 dan D1, artinya dua batang belum diketahui. Maka selanjutnya kita kerjakan untuk titik B. Selanjutnya kita kerjakan untuk titik join di B. Nah, jadi kita mulai dengan T1, kemudian A1, dilanjutkan dengan gaya 10 caps, dan A2 dan D1. Nah, kemudian kita mulai dari T1, itu dari bawah ke atas naik, maka kita mulai titiknya itu dari atas kebalikannya ke bawah, kemudian ketemu gaya 10 caps yang nantinya akan kita pakai juga pada 10 caps yang di sana. Jadi itu mewakili gaya 10 caps yang di atas. Jadi untuk penulisan 10 caps yang ada pada titik B itu bisa ditiadakan karena sudah terpakai di 10 caps yang itu. Kemudian dilanjutkan dengan A1, A2 maksudnya, dan kemudian dilanjutkan dengan D1 dan membentuk poligon tertutup. Kembali lagi ke T1, kita pindahkan A2 ke titik menyambung setelah A1. Kita teruskan. Selanjutnya untuk D1 kita copy paste dengan sudut yang sama kalau di kertas. Pindahkan ke titik yang pas, jadi ini enggak pas ya, pindahkan sampai ke garis yang pas. Nah, untuk menyambungkan kita gunakan extend. Nah, setelah extend dan trim, maka pertemuan antara maka kita tulis A2 dan D1 karena dia sama-sama menuju titik simpul, artinya batang A2 dan D1 adalah batang tekan. Kita berikan simbol warna kuning. Nah, untuk besarnya nilai A2 dan D1 kita ukur. Untuk D1 itu 9,1517 dan untuk A2 itu 21,3801. Selanjutnya kita rekap untuk batang inisial A2 dan D1. Jadi untuk A2 itu besarnya 21,3801 tekan dan D1 itu besar 9,15 tekan. Maka selanjutnya setelah titik B yang bisa kita kerjakan adalah join di C, karena pada join C ada dua batang yang belum diketahui, yaitu T2 dan A3, sedangkan yang sudah diketahui itu A2. Sedangkan di G yang sudah diketahui itu D1 dan B2. Untuk B3, D2, T2 itu belum diketahui, jadi ada 3 batang yang belum diketahui, sehingga titik C yang bisa kita cari selanjutnya. Jadi kunci utama untuk mengerjakan gaya batang pada join C, titik simpul C, itu dimulai dari A2. Setelah A2, karena searah jarum jam, setelah A2 A3, kemudian T2. Nah, kalau kita lihat pada A2 tadi, untuk batang A2 itu bergerak dari titik sini,
kemudian bergerak ke sini dan ke sini, nutup yang ini kan tadi. Nah, sekarang kita balik. Kalau A2 tadi bergerak dari sini ke sini, maka untuk batang selanjutnya pada join yang akan kita cari ini, kita mulainya dari sini. Kan kalau tadi bergerak dari sini, sekarang mulainya dari titik ini. Dari titik ini ketemulah A2. Ketemu A2. Selanjutnya setelah ketemu A2 ketemu A3. Kita pindahkan A3 dengan sudut yang sama ya kalau mau gambar di kertas. Kita pindahkan tepat di titik sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk batang A3 itu bisa ke arah sini atau bisa ke arah bawah. Nah, selanjutnya kita lihat untuk batang T2. Karena syaratnya harus poligon tertutup dan kembali lagi di titik awal yang di sini. Maka batang A3 itu arahnya ke sini. Kemudian turun ke bawah agar membentuk poligon tertutup. Kalau dia ke arah sini, dia nggak bakalan ketemu poligon tertutup. Kita coba, ini kita tarik saja. Kita teruskan sampai nilai tak hingga. Kita coba dengan nilai tak hingga, kemudian di sini kita pindahkan, tarik lurus dari sini menggantikan nilai T F8. Nah, di intersection misalkan di sini kita extend saja. Nah, extend seperti ini. Enter, kemudian trim. Kita trim bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk batang T2 dan ini untuk batang A3. Ini A3. Ini A3 dan ini T2. Jadi untuk menentukan batang tarik dan batang tekan, jadi kalau kita lihat di sini titik join C itu berada di sini, maka saya tekankan lagi, yang jadi titik simpul yang di sini sebagai acuan itu titik yang di sini, yang di sini. Nah, yang di sini, bukan yang di awal sini tadi. Jadi kalau misalkan jadi tadi kan bergeraknya dari titik ini ke A2, kemudian ketemu A3 dan ditutup oleh T2. Jadi kalau terhadap simpul yang di sini, A3, batang A3 itu mendekati titik simpul, artinya dia batang tekan. Jadi batang A3 itu kita gambar batang tekan, warnanya kuning. Sedangkan T2 karena dia ke sini, artinya dia menjauhi. Untuk T2 itu menjauhi. Kita kasih warna biru, kesepakatan di awal. Jadi besarnya A3 itu kalau kita lihat pada gambar ini, besar A3 itu sama dengan besar A2. Yaitu kalau kita ukur dari sini ke sini, ke sini itu besarnya sama ya, 21,38. Dan untuk batang T2 kalau kita ukur dari sini tegak ke sini itu 22,01. Nah, kemudian kita rekap pada Excel untuk A3 dan T2. Jadi A3 dengan inisial A3 batangnya CD dan inisial T2 itu GC dengan masing-masing nilainya, ini 21,38 dan ini 22,01. Untuk batang A3 itu tekan dan batang T2 itu tarik. Sekarang kita coba bandingkan hasil yang kita dapat dengan menggunakan metode Cremona atau dengan cara grafis.
dengan aplikasi Risa. Jadi sebelumnya pada tutorial ketiga itu sudah saya bahas cara pengerjaan soal yang sama dengan Risa. Jadi kita tinggal klik di sini dengan member pores atau gaya batangnya. Nah, di sini sudah tertulis itu batang AB. Jadi batang AB itu sebesar 26,31 batang tekan. Jadi positif itu menandakan batang tekan. Kemudian B1 batang AH itu minus melambangkan batang tarik. Kemudian T1 itu 20 batang tarik dengan namanya batang HB 20, batang HG 22,778 batang tarik. BC itu A2, BC 21,38 21,3801 batang tekan. BG 9,1518 tekan. BG atau GB itu 9,152. Sama, ini pembulatan. Dan hampir seluruh jawabannya itu sama. Namun jika kita hitung secara manual dengan menggunakan pena penggaris dan kertas, mungkin hasilnya agak sedikit berbeda karena ketelitian AutoCAD dengan manual atau AutoHand itu berbeda. Nah, sedangkan untuk perbedaannya dengan metode analitis, kalau metode analitis ketelitiannya itu tergantung dari pembulatan angka yang kita gunakan. Sedangkan untuk metode grafis itu tergantung dari ketelitian kita dalam menggambar garis-garis pada soal Cremona ini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengerjakan pada titik C, maka kita boleh mengerjakan untuk join G, karena pada join G itu yang belum diketahui adalah D2 dan B3. Artinya ada dua batang yang belum diketahui. Nah, selanjutnya setelah titik G kita kerjakan join D, karena pada join D A3 itu sudah dikerjakan pada join C. Kemudian batang D2 itu sudah dikerjakan pada join G. Jadi sisa yang belum dikerjakan adalah T3 dan A4. Nah, selanjutnya join F. Join F itu B3 sudah dikerjakan pada join G. Kemudian T3 itu sudah dikerjakan pada join D, dan yang belum kita ketahui itu adalah B4. Dan yang terakhir kita kerjakan untuk join E. Nah, mungkin untuk join G, D, F, dan E itu bisa teman-teman kerjakan sendiri, sama seperti yang saya jelaskan 4 titik sebelumnya. Jadi untuk 4 titik berikutnya saya persilahkan untuk teman-teman mengerjakan sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk tutorial dari pengerjaan soal Cremona, yang merupakan salah satu cara untuk mencari gaya batang dengan secara grafis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.